Sekitar 30 tahun lamanya, dia melakukan pemburuan di antara pedagang-pedagang loak di sepanjang kaki 5 di kawasan Pasar Johar di Semarang. Dia juga sempat melakukan operasi di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Keluar negeri pun, ke Belanda, dia tidak melewatkan kesempatan menjelajahi pasar barang-barang bekas di negeri kincir angin ini. Objek perburuannya adalah naskah-naskah dan foto-foto lama mengenai kota Semarang. Usaha saya tidak sia-sia, kata Yongki Tio, 61 tahun, pemilik toko barang-barang antik di Semarang ini. Bahan-bahan yang diperolehnya dari pemburuan tersebut dia susun dalam sebuah buku berjudul Kota Semarang dalam Kenangan. Buku setebal 140 halaman dengan format berukuran 21 x 27 cm ini sekarang sudah beredar di toko-toko buku. Tanpa upacara kenes-kenesan, buku itu muncul di pasaran sejak pertengahan tahun 2002. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi referensi bagi orang-orang yang berkepentingan di industri pariwisata di Semarang agar mengerti mengenai kota Semarang. Sehingga kalau ada tamu bertanya mengenai kota ini, mereka bisa memberikan gambaran apa dan bagaimana kota Semarang ini, kata Yongki Tio. Energik, penuh semangat, itulah yang menonjol dari Yongki. Rambut dan jambangnya yang sudah memutih justru membuatnya kelihatan simpatik. Katanya, saya bukan pengarang buku ini. Saya hanya merangkum bahan-bahan yang saya peroleh itu dengan dibantu oleh Victor S. Winatayuda sebagai editor. Dia sekarang sudah almarhum. Semarang selain dikenal lewat makanannya seperti lumpia dan tahu pong, juga dikenal sebagai kota Sampokong karena di kota ini ada kelenteng Sampokong. Kelenteng itu dibangun di bekas tempat mendaratnya Laksamana Senghe atau Cheng-ho 1371-1435 dari Tiongkok di zaman dinasti Ming. Di luar itu, Semarang dikenal sebagai kota kaline banjir karena sungai-sungai di kota ini mudah meluap membanjiri kota pada saat musim hujan. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, apa sih yang berkesan dari kota ini? Apa yang bisa diperlihatkan kota Semarang kepada orang-orang luar? Apa yang bisa dibanggakan kepada tamu-tamu, terutama orang-orang asing, kalau mereka
berkunjung ke kota Semarang. Kata Yongki, bahkan banyak orang Semarang sendiri seperti dirinya yang bingung mau diajak kemana tamu-tamunya yang sedang berkunjung ke Semarang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah lama menggelitik dirinya. Laki-laki kelahiran Semarang 19 April 1941 ini merasa risih ketika banyak tamunya yang berasal dari luar kota, bahkan luar negeri, bertanya sesuatu mengenai kota Semarang yang banyak tidak bisa dia jawab secara memuaskan. Ini mendorongnya untuk mengetahui lebih mendalam kota kelahirannya itu. Anak kedua dari 4 bersaudara, anak dari pedagang barang-barang antik pasangan suami istri Teo Leong Hui Goh Lis Neo ini kemudian mulai mencari dan menekuni naskah-naskah lama yang berkaitan dengan kota Semarang. Pemilik hobi potret memotret itu juga memburu foto-foto lama yang mengabadikan kota Semarang. Pedagang-pedagang barang bekas di kaki lima dan di pasar Johar menjadi sasaran perburuannya sebelum sampai ke tempat lain seperti Belanda. Cukup banyak foto-foto Semarang tempo dulu saya peroleh di Belanda, ucapnya. Buku Kota Semarang dalam Kenangan dia terbitkan sendiri. Buku ini dijual di toko-toko buku dengan harga Rp150.000 per buku. Harga sebegitu belum menutup ongkos pembuatan. Secara bisnis saya rugi, tetapi tidak apa. Tujuan saya menerbitkan buku ini bukan untuk bisnis, melainkan saya mau memicu supaya sebanyak mungkin orang Semarang secara sederhana mau terbuka minatnya untuk mencintai kotanya. Jadi, jangan apatis, kata Yongki. Buku ini saya susun secara sederhana, bukan secara jurnalistik baku. Jadi mungkin banyak kekurangannya. Saya ingin memicu saja. Mungkin orang lain yang lebih pintar daripada saya bisa juga bangkit dan mau berpartisipasi untuk kotanya ini. Tambahnya, buku ini sendiri berisi cerita-cerita atau kisah tentang kota Semarang, mulai dari sekilas sejarahnya beserta kisah di balik kehidupan beberapa tokoh tempo dulu. Berikut cerita-cerita tentang gedung-gedung bersejarah dan kuno, sampai pada cerita mengenai keramaian bersifat internasional yang pernah digelar di kota Semarang di masa lalu. Buku ini dihiasi sekitar 287 foto lama maupun baru, termasuk diantaranya kartu pos zaman dahulu, serta rekening-rekening listrik zaman Jepang dan Belanda.
Foto-foto lama yang terdapat dalam buku ini sebagian merupakan koleksi pribadi saya, dan sebagian lainnya berasal dari koleksi teman-teman saya yang sekarang sudah almarhum, seperti fotografer Tan Tat Hin, pengarang Lim Dian Yu, dan budayawan Semarang Amen Budiman, dan lain-lainnya. Juga ada gambar-gambar yang berasal dari penerbitan-penerbitan lama, kata Yongki, yang memang punya hobi mengumpulkan clipping surat kabar dan majalah. Tahun 1993, dia juga pernah menerbitkan buku Semarang Selintas Pandang, berisi kumpulan 100 foto lama dan baru kota Semarang. Dia mengeluh, foto-foto lama dalam bukunya yang pertama ini banyak dibajak. Yongki adalah nama panggilannya, nama yang lebih dikenal daripada nama aslinya, Tio Teck Guan, atau nama barunya Dadi Budiarto. Kecintaan suami dari Pua Kim Bua, 61 tahun ini, pada kota kelahirannya, Semarang, bukan sekedar diwujudkan dalam buku-buku tadi, tetapi juga dalam menu makanan yang dia hidangkan di restoran Semarang yang dia kelola bersama istrinya, wanita kelahiran Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kalau Anda ingin mengetahui dan sekaligus mencicipi masakan tradisional kota Semarang, datanglah ke restorannya ini yang terletak di tepi Jalan Gajah Mada, tidak jauh dari lapangan Simpang 5 yang juga dikenal dengan nama Lapangan Pancasila. Sampai saat ini, restoran Semarang masih tetap menyediakan beberapa masakan khas tersebut sebagai menu tetap, antara lain tahu gimbal, tahu pong, bistik Jawa, mie Jawa, dan sebagainya. Kegigihannya untuk memopulerkan masakan-masakan tradisional Semarang membuahkan beberapa penghargaan bagi Yongki. Sejak tahun 1995 sampai sekarang, dia menerima 7 penghargaan untuk upayanya memopulerkan dan melestarikan masakan tradisional Semarang. Penghargaan tersebut antara lain berupa piagam yang diberikan oleh Kantor Wilayah Deparpostel Jawa Tengah untuk kategori pelestarian kebudayaan daerah. Tahun 2002 dia memperoleh piagam penghargaan 27 tahun International Award for Tourism, Hotel, and Catering Industry dari Madrid, Spanyol. Lulusan SMA Karangturi tahun 1961 ini mempunyai hobi fotografi sejak lulus SMA. Hobi ini tetap digelutinya sampai saat ini.
Beberapa foto hasil jepretannya pernah menghiasi beberapa media cetak di Semarang dan Jakarta. Bahkan lewat sebuah fotonya yang dimuat di majalah Tempo tahun 1983, dia memperoleh piagam penghargaan Adi Negoro dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta Raya. Ada kepuasan batin kalau dapat mengabadikan momen baik lewat jepretan tustel saya. Apalagi kalau foto yang dihasilkan lewat usaha susah payah itu bisa dimuat di surat kabar atau majalah. Kata ayah dari Andityo BSc, 32 tahun, Dr. Randes Edwin Tio, 29 tahun, dan Insinyur Jimmy Tio, 23 tahun ini. Kisah tentang Yongki Tio dimuat di harian Kompas 20 September tahun 2002 dengan judul Kecintaan Yongki Tio terhadap Semarang. Tulisan SN Wargaji.